Aku yakin sekarang para komite produksinya itu udah pesta pora. Kalau kayak gini mungkin saja ke depannya kita akan mendapatkan Get Season 3 dari White Fox. Semoga saja. Halo semuanya, Aruru Onigiri di sini di berita seputar otaku. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya kan? Nah, di kesempatan kali ini aku mau membawakan berita-berita beberapa hari belakangan dan aku menemukan sedikit berita menarik dari industri, bukan cuma yang ada di Jepang namun juga ada dari Indonesia. Oke, berita pertama datang dari Jepang. Alpha Police, sebuah perusahaan penerbit light novel dan manga, melakukan akuisisi studio White Fox dan gak tanggung-tanggung mereka akuisisi seluruh sahamnya. Bagi kalian yang tidak tahu Alpha Police adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2000 sebagai penerbit online. Lalu Alpha Police menerbitkan light novel di tahun 2010 dengan Get menjadi light novel pertama mereka dan mangganya di tahun 2011. Mereka sendiri memiliki judul-judul terkenal seperti Get, Tsukimichi Remonster dan lainnya. Lalu White Fox adalah studio animasi yang pernah memproduksi Re:Zero, Steins Gate, Akame ga Kill, Jormungand dan lain-lain. Anime-anime mereka bisa dibilang memiliki kesuksesan besar di industri. Jarang sekali aku melihat anime besutan mereka gagal. Pada tanggal 31 Juli kemarin, White Fox telah menjadi anak perusahaan pertama dari Alpha Police, yang dimana ini adalah hasil keputusan dari Dewan Direksi tepat di hari itu juga. Ini perusahaan gila, keputusan keluar hari itu langsung akuisisi, gak babi bu. Akuisisi ini adalah bagian dari strategi mereka untuk memperluas bisnis di anime. Dengan akuisisi ini, mereka dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki White Fox untuk memproduksi anime berkualitas tinggi berdasarkan IP dari Alpha Police. Kalau kayak gini mungkin saja ke depannya kita akan mendapatkan Get Season 3 dari White Fox. Semoga saja, karena aku suka banget dengan ceritanya. Perluasan bisnis ke anime bukan satu-satunya tujuan mereka. Mereka juga ingin melakukan perluasan ke merchandise dan pengembangan game. Yang pengembangan game ini menarik perhatianku. Apakah mereka ingin mengembangkan game dari IP mereka atau ingin menjadi bagian dari pengembangan game? Bisa saja tiba-tiba mereka mengakuisisi studio game Ubi Lembut misalnya. Siapa tahu ya kan, Ubi Lembut karena sekarang lagi terperosok. Bisa saja mereka membelinya. Bisa saja. Akuisisi Alpha Police terhadap White Fox akan ditetapkan pada 30 September nanti. Kita lihat aja apakah benar di waktu dekat setelah itu akan ada pengumuman Get Season 3. Berikutnya berita membahagiakan dari penayangan box office Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, yang dimana movie mereka memecahkan rekor sebagai film Jepang tercepat dalam meraih 10 miliar yen hanya dalam waktu 8 hari di Jepang, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh seri yang sama dengan judul Mugen Train yang dimana meraih 10 miliar yen dalam waktu 10 hari. Ini membuktikan kalau antusiasme orang-orang terhadap anime Kimetsu no Yaiba di Jepang sangat besar. Mungkin ini juga pengaruh hype yang dibangun di episode terakhir season sebelumnya. Itu episode memang keren banget. Wajar kalau orang-orang jadi sangat penasaran gimana movie-nya nanti. Mereka tidak cuma penasaran dengan ceritanya, tapi aku menduga mereka juga penasaran ini Ufotable mau bikin movie-nya seperti apa. Apakah akan ada kejutan lagi seperti episode terakhir season sebelumnya? Tiketnya itu sudah terjual 9,1 juta dengan total pendapatan di kisaran 12,8 miliar yen. Itu baru penayangan di Jepang. Ingat ya, ini baru penayangan di Jepang. Nanti setelah rilis global makin banyak lagi keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Aku yakin sekarang para komite produksinya itu udah pesta pora. Bunyi dentuman teh olong mereka nggak akan berhenti. Pesta 7 hari 7 malam itu aku yakin. Emang gila ini Kimetsu no Yaiba, dan ini baru movie pertama dari triloginya. Kita lihat apakah movie-movie berikutnya akan bisa mempertahankan kesuksesan dari movie pertama atau malah melebihi dan memecahkan rekor lagi. Kimetsu no Yaiba sendiri akan tayang di Indonesia pada bulan Agustus mulai tanggal 15. Berita terakhir ada dari Indonesia.
dan ini berkaitan dengan game yang baru rilis di global, Uma Musume. Siapa yang mengira dampak dari game ini sangat besar di Indonesia, tepatnya pada lomba pacuan kudanya. Kemarin ketika live streaming Indonesian Derby 2025, banyak penonton yang meramaikan, yang dimana sebelumnya tidak sebanyak itu. Kolom komentar bertebaran dengan kata Umazing, yang mengartikan mereka ini adalah player-player game Uma Musume. Bisa dibilang ini menjadi tren yang positif bagi warga Indonesia. Bukan cuma meramaikan lomba pacuan kuda, tapi ini juga bisa membuat mereka melek potensi Indonesia dalam pacuan kuda. Dan mungkin bisa saja para player ini nanti berkembang tidak hanya nonton live streamingnya saja, tapi juga nonton langsung acaranya. Ini bisa menjadi dukungan besar bagi pacuan kuda Indonesia tentunya. Oke, itu aja berita minggu ini. Kalau kalian menemukan kekurangan atau kesalahan dalam berita yang aku sampaikan, tolong koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel seputar otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial seputar otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.